Pernahkah kita bertanya, apakah semua kemajuan itu harus bising, penuh beton, dan seragam? Di balik narasi besar pembangunan nasional, adakah kehidupan yang memilih untuk diam? Tetapi tidak kalah bermakna. Inilah suara narasi kecil, kisah masyarakat Baduy. Bappenas dan Kementerian ATR dan BPN melakukan kajian mendalam. Untuk pembangunan, Presiden juga mengingatkan agar jajaran kementerian dan Presiden Joko Widodo sendiri menjadwalkan akan menggelar peringatan detik Pembangunan nasional mulai menjadi pusat agenda sebuah politik Indonesia. Sejak masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan semangat modernisasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan disajikan sebagai jalan menuju sebuah kemajuan bangsa Indonesia. Berbagai program seperti Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, lalu pembangunan infrastruktur besar-besaran dan penguatan sistem pendidikan informal, dari hal tersebut bisa menjadi sebagian dari narasi ini. Pembangunan digambarkan sebagai proses linear yang baru diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan wilayah Indonesia tanpa memperhatikan sebuah keragaman sosial budaya dan ekologi. Dalam pemandangan ini, kemajuan selalu diwujudkan dalam bentuk sebuah gedung yang tinggi, teknologi yang canggih, produksi yang massal, dan aksesibilitas pasar global. Sayangnya, narasi ini membawa sebuah dampak, dan beberapa dampak itu berakibat di dalam Indonesia. Dan dampak itu ada dampak kecil dan dampak besar. Dan dampak negatif itu ada beberapa, salah satu contohnya seperti hilangnya hutan, kayak hutannya ditebangi gara-gara oknum yang ingin membangun sebuah infrastruktur gedung. Lalu ada marginalisasi masyarakat budaya yang tidak sesuai dengan model masyarakat modern. Lalu ada homogenisasi budaya karena dominasi kebijakan pembangunan yang seragam. Lalu yang terakhir ada ketimpangan antara kota dan pedesaan, lalu pusat dan pinggiran. Dalam konteks postmodernisme, pembangunan ini bisa dilihat sebagai bentuk dominasi narasi nasional modern yang mengabaikan keberadaan sebuah masyarakat yang hidup dengan logika yang benar. Jadi Indonesia sekarang lagi lomba-lomba membangun demi pertumbuhan sebuah ekonomi, demi investasi sebuah global, dan demi investasi sebuah teknologi. Namun, pembangunan ini sangatlah tidak adil. Banyaknya masyarakat adat yang kehilangan tanahnya, lalu budidaya mereka tersingkirkan, dan cara hidup mereka dianggap sangat tertinggal dari peradaban dunia modern. Nah, salah satu yang paling terkuat untuk menolak hal tersebut adalah masyarakat Baduy, terutama masyarakat Baduy yang hidup di dalam. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua, ada masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam. Dan Baduy dalam, dia masih belum menyentuh peradaban yang berada di luar. Baduy bukan hanya sebuah etnis adat. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa gadget, dan tanpa sebuah kearifan lokal yang lestari. Dan mereka memperlihatkan bentuk kemajuan yang sangat berbeda dengan kita. Dan untuk menyerahkan hasil bumi. Acara berlanjut di Gedung Negara Kota Serang, Banten, Sabtu malam. Ritual dipimpin Abah Saidi Putro, Jarot. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan karya. Dalam karya saya ini, saya menggambarkan sebuah kontras antara dua dunia yang berbeda, yaitu ada tempat yang dimana pembangunan yang serba cepat dan bising. Lalu yang kedua itu, yang bawahnya ada gambaran dengan dunia tradisional yang hidup dalam kelarasan alam tanpa sentuhan oleh luar.
Lalu kita akan membahas bagian ilustrasi yang paling atas ini. Di bagian ilustrasi yang bagian atas itu kita melihat deretan sebuah gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi. Lalu ada sebuah pabrik, alat berat yang menghasilkan sebuah asap hitam yang menggempul dari mesin. Semua itu menggambarkan narasi besar pembangunan nasional, sebuah industri, lalu modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikejar tanpa henti. Lalu ada warna-warna tajam merah dan abu-abu yang menciptakan suasana panas itu dalam artian bising dan penuh tekanan. Terdapat kendaraan proyek seperti kren, alat yang mengeruk tanah itu. Lalu ada tulisan sebuah under the maintenance di bagian tengah. Pada ekskavator itu ada sebuah angkat besi yang warna merah, lalu itu menandakan simbol sebuah pembangunan ini sering kali belum selesai, namun itu akan berdampak di lingkungan sekitarnya. Lalu kita akan membahas poster yang bagian tengahnya. Tepat di tengah itu terdapat lapisan tanah yang hijau, itu bukan tanah, lebih tepatnya seperti gunung atau perbukitan di daerah sana. Saya menggambarkan seperti itu karena daerahnya yang asri, yang memisahkan antara dunia atas dan bawah. Pada bagian itu saya menuliskan sebuah kalimat yang tertulis hening di tengah deru pembangunan, yaitu sebuah penanda bahwa di balik kebisingan ini masih ada suara-suara yang memilih untuk diam namun penuh makna. Dan saya itu menambahkan beberapa sebuah gambaran seperti angin dengan daun itu menandakan sebuah ketenangan. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian yang paling bawah. Di situ ada segerombolan keluarga, 4 itu mereka berkeluarga. Di bagian ilustrasi itu saya mengartikan kehidupan masyarakat adat tergambar dengan damai. Itu sebuah keluarga yang duduk, saat ibunya duduk di atas rumah bambu dengan tenang dan menikmati, dan dia sedang mengayam sebuah kain. Lalu di sebelahnya ada 2 anak dan 1 bapak. Dan di situ terdapat sungai dengan bebek, mengartikan semua berlangsung dalam suasana penuh kesederhanaan dan kehangatan tanpa sentuhan dari luar. Dan ada beberapa warna-warna hijau dan biru menggambarkan harmoni alam dan kelanjutan kehidupan mereka, jalan tanpa listrik, tanpa beton, dan namun bermakna dan utuh seutuhnya di dalam Baduy Dalam tersebut. Akhir saya akan membahas sebuah makna poster tersebut. Karya ini adalah sebuah kritik terhadap narasi besar pembangunan yang seringkali melupakan sebuah manusia yang berada di dalam sebuah adat dan sebuah alam. Ia mengingatkan kita bahwa di balik pencapaian ekonomi ini pasti ada budaya dan komunitas yang terancam. Dan terancamnya itu bisa terancam punah, terancam karena sistem ekonomi tersebut. Dan melalui ilustrasi ini saya tuh ingin mengangkat sebuah narasi tersebut, dan saya menyempilkan sebuah narasi kecil yang berartikan yang meski sunyi mampu menunjukkan jalan bahwa hidup yang lebih bijak dan berkelanjutan. Pembangunan nasional, meskipun telah membawa banyak perubahan positif bagi Indonesia, juga menyebabkan hilangnya identitas lokal, kerusakan lingkungan, dan pengucilan rakyat masyarakat adat. Narasi kecil seperti kehidupan masyarakat Baduy menjadi penting sebagai alternatif cerita yang menunjukkan bahwa adanya cara untuk hidup dan berkembang
di luar narasi tunggal pembangunan. Melalui lensa postmodern, kita diajak untuk merenungkan ulang apa yang disebut sebagai kemajuan. Apakah ia harus selalu berarti kota menengah, teknologi mutakhir, dan pertumbuhan ekonomi? Atau mungkin kemajuan itu sendiri bisa berarti hidup sederhana, damai, seimbang dengan alam. Tulisan ini berakhir dengan ajakan untuk mendengarkan narasi-narasi kecil, memberikan ruang bagi keragaman, dan merumuskan kembali visi pembangunan yang lebih inklusif, manusiawi, dan ramah lingkungan.